Sate telur puyuh. Sate telur puyuh ini biasa ada untuk pendamping makan soto, makan bakso, di angkringan-angkringan atau segala apapun itu bisa ya. Karena memang dia rasanya enak, gurih dan juga kenyal. Tahu bacemnya dengan bumbu yang meresap dan rasanya legit sekali. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di YouTube Wiranti Channel. Ini adalah tips bagaimana mengupas telur yang hasilnya mulus dan anti bopak. Dengan cara dikocok-kocok, dibentur-benturkan seperti ini, bisa menggunakan baskom ataupun panci atau apapun lain yang permukaannya keras. Nah, ini kita bentur-benturkan sampai kulitnya itu permukaannya jadi empuk karena efek dari benturan. Nah, kemudian kita kupas, tinggal tarik. Nah, seperti ini hasilnya. Mulus ya. Ini berlaku untuk telur apa saja, telur ayam juga seperti ini. Nanti hasilnya akan mulus. Kemudian tips yang berikutnya, pada saat kita merebus telur, itu pastikan kita campur dengan garam atau minyak sayur. Jadi pada saat perebusan mungkin dia meresap ke dalam pori-pori kulit telur tersebut sehingga pada saat dikupas itu dia sudah licin ya. Bisa dilihat ya, ini hasilnya sangat mulus-mulus sekali. Kalaupun ada yang rusak, itu sangat sedikit sekali, tidak akan bopak yang terlalu parah. Telur yang sudah kita kupas ini akan dicuci bersih ya, untuk melepaskan sisa-sisa cangkang yang masih melekat. Nah, cangkangnya ini jangan dibuang ya, ini kita keringkan, kemudian di blender halus sebagai pupuk tanaman. Cuci bersih sampai hilang semua serpihan cangkang yang menempel. Sisihkan jika sudah. Lanjut kita akan buat bumbunya. Haluskan 1 butir kemiri, ini diulek halus ya. Boleh juga menggunakan blender ya, terutama untuk yang porsi besar. Di sini saya masaknya hanya porsi kecil saja ya. Jadi tidak perlu menggunakan blender. Dan juga untuk bawang dan ketumbarnya saya hanya akan ulek kasar. Bawang putihnya cukup digeprek seperti ini. Untuk bawang merahnya hanya saya iris-iris, tapi kalau yang selera diulek boleh-boleh saja. Untuk lengkuas cukup digeprek. Porsi memasak ini cukup menggunakan panci diameter 20 cm. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini ukurannya pas. Dimana nanti hasil akhirnya membuat bacem meresap sempurna. Jangan di skip ya, wajib. Saya menggunakan 6 sendok makan kecap manis. Masukkan telur yang sudah dicuci, kemudian tambahkan 500 ml air. Nyalakan kompor, kemudian akan kita masak. Di sini saya tambahkan 5 buah tahu. Saya menggunakan tahu coklat kotak yang saya potong jadi 2 bagian.
Setelah mendidih dan bumbunya larut sempurna, coba koreksi rasa. Nah, di sini rasanya sudah balance ya antara manis, asin, dan seger. Dengan adanya penambahan 2 butir asam ya. Setelah 15 sampai 20 menit, matikan apinya. Kemudian diamkan 30 menit sampai dia meresap dalam kondisi tertutup. Tapi di sini saya diamkan lebih dari 30 menit ya, karena kebetulan ditinggal keluar. Dan ini sudah berkurang karena tadi dimakan sama anak-anak. Lanjut kita masak hingga airnya menyusut dan mengering. Setelah kurang lebih 10 menit, seperti inilah hasilnya. Dipanaskan kembali dengan api kecil. Dan warnanya sudah cantik sekali, ini sudah meresap sempurna. Sudah siap untuk dihidangkan. Dan inilah bacem telur puyuhnya. Dari tampilan ini sangat jelas ya, bumbunya tampak meresap sekali ke dalam tahu, dan ini rasanya pasti sangat legit. Menu masak hari ini, bacem tahu dan telur puyuh yang akan disandingkan dengan tumis buncis dan tauge. Untuk resep tumis buncis taugenya ada di video tayangan sebelum ini ya. Ini akan kita belah untuk telur puyuhnya seperti apa. Nah, seperti inilah hasilnya, tampak cantik ya pinggirnya. Dia juga meresap sempurna bumbunya. Nah, seperti inilah tampilannya saat di zoom. Ini rasanya legit, manis, kenyal, dan gurih. Dan untuk finishingnya, ini sangat disukai oleh anak-anak ya. Jangankan anak-anak, yang dewasa aja juga suka ya. Kita akan buat sate telur puyuh. Kita siapkan tusuk sate, kemudian kita tusuk telurnya satu persatu seperti ini. Bebas ya, pertusuknya mau diisi berapa biji, boleh 3, boleh juga 5. Biasa yang kita temui rata-rata di pasaran itu 5 biji ya. Nah, untuk yang 5 biji di tempat saya itu biasa ada yang jual pertusuknya itu seharga 5.000, ada juga yang 6.000. Mungkin beda ya, tergantung di tempat masing-masing ya. Sate telur puyuh ini biasa hadir sebagai menu pendamping ya. Kalau kita biasa makan seperti contohnya di tempat soto bening Boyolali, soto sedap Boyolali Haji Widodo. Nah, di antara pendamping-pendamping makanan yang banyak berjejer ya, seperti ada tempe tepung, ada perkedel, ada tahu bakso, ada bakwan, kemudian ada sate paru, dan tak ketinggalan juga pasti ada sate telur puyuh. Nah, itu biasa kalau saya makan di sana tuh pasti ambil tuh sate telur puyuh, karena memang saya sendiri juga sangat suka dengan sate ini. Apalagi anak-anak ya, kita yang dewasa aja demen banget tuh gitu. Jadi kapanpun kita pengen, kita tinggal beli telur puyuh yang mentah aja tuh di pasar. Nah, itu satu box yang isi 30 pieces. Di tempat saya kalau beli langsung ke pasar itu harga jualnya masih 13.000. Tapi kalau sudah di warung-warung yang sekitaran rumah itu tukang sayur ada yang jual 15 dan ada juga yang jual 17.000. Jadi harganya itu beda-beda. Kapanpun kita mau, kita langsung cus aja bikin sate telur puyuh seperti yang sudah saya buatkan tutorialnya seperti ini ya.
saatnya kita review untuk rasa dari tahu bacemnya ya. Ternyata di luar hujan, gimana di tempat kalian? Dan ternyata rasanya emang beneran legit loh, ini nggak bohong. Jadi teman-teman wajib coba di rumah ya. Untuk bunda-bunda semuanya, silahkan mencoba. See you, bye-bye. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.